Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Hari ini gua masih belum 100% fit. Mohon doanya ya supaya gua bisa fit 100%. Oke, kali ini ngobrol apa? Preview. Preview pertandingan horor menurut gua. Terutama bagi fans Manchester United ya, hari Ahad sore waktu Eropa atau hari Ahad malam ya waktu Indonesia, Manchester United akan bertandang ke Anfield, salah satu stadion yang menurut gua angker bagi Manchester United selama beberapa musim terakhir. Gua secara pribadi ada di Anfield musim lalu ketika Manchester United kalah telak ya menghadapi Liverpool. Ini akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi pasukan Erik ten Hag, bagi Manchester United, bagi fans Manchester United juga ya. Jangan lupa fans itu jadi sangat mudah menjadi fans ketika tim itu menang-menang terus. Tapi menjadi fans itu diuji ketika memang timnya sedang dalam performa tidak bagus. Anfield menurut gue stadion ini dari beberapa stadion terutama di Eropa yang pernah gue kunjungi, yang pernah gue ikut menyaksikan pertandingan di sana ya. Anfield merupakan salah satu stadion yang atmosfernya sangat luar biasa, terutama bagi tim away, bagi tim tamu. Ini akan sulit karena memang atmosfernya dibikin maksud gue dibikin begini. Gue merasa ketika di Anfield bagaimana dia punya arsitektur ya, itu betul-betul memungkinkan suara dari supporter itu terdengar dengan sangat nyaring, dan juga antusiasme home fans dari Liverpool menurut gue juga luar biasa, kalau bukan justru yang salah satu terbaik di dunia. Gue secara dengan amatir harus mengakuinya ya, dan ini akan memberikan ya kesulitan yang juga sangat besar bagi Manchester United. Gue ingat betul di zamannya Sir Alex Ferguson, tandang ke Anfield ini bukan sesuatu yang mudah ya. Walaupun rekornya juga cukup oke, namun demikian jalannya pertandingan, persiapan juga yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson itu sering sekali sudah beberapa waktu sebelum pertandingan tersebut. Mengingat memang ini pertandingan yang sangat spesial, dan bagi Manchester United sayangnya ada banyak hal sulit di sana. Ini gue ingin bahas pertama adalah ini dulu. Bagaimana di papan klasemen, jarak saat ini antara Liverpool dengan Manchester United. Liverpool ada di puncak klasemen, Manchester United peringkat ke-6. Tapi lihat poinnya, berbeda 10 poin. Lalu mencetak gol, Liverpool 36 gol, Manchester United 18. Artinya apa? Liverpool mencetak gol 2 kali lebih banyak daripada Manchester United, sementara Manchester United kebobolan lebih banyak daripada gol yang diderita oleh Liverpool. Lalu di 5 match terakhir di Premier League, performa di 5 pertandingan terakhir Manchester United mendapatkan nilai 9, Liverpool 13. Lihat, mencetak gol lagi-lagi Liverpool 2 kali dari gol yang diciptakan oleh Manchester United dengan angka kebobolan yang sama. Lalu rekor home saat ini bagi Liverpool sampai dengan sejauh ini, mereka 21 kali mencetak gol, 5 kebobolan. Cukup rajin mereka mencetak gol ya, berarti hampir 3. Rata-rata setiap pertandingan di Anfield mereka secara rata-rata ya mencetak 3 gol. Sangat-sangat produktif dari 7 pertandingan di sana, dan berhasil mengoleksi 21 poin. Luar biasa menurut gua, salah satu rekor home terbaik saat ini di Premier League. Manchester United sendiri untuk away, ini dia, dari 7 pertandingan sebenarnya not bad ya, karena mereka kebobolan 7. Artinya jika dibandingkan dengan tim lain, mereka yang paling sedikit. Tapi permasalahan ada di gol, di mana mereka baru mencetak 8 gol. Ini bahkan yang terburuk jika dibandingkan dengan 6 tim lainnya di atas itu ya untuk rekor away. Namun demikian Manchester United berhasil mengoleksi 12 poin. Artinya walaupun gol sedikit tapi sering sekali efektif. Seperti contohnya ketika menghadapi Fulham ya.
Lalu ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Liverpool. Bisa dilihat ini gue tidak mengikut sertakan menghadapi Saint Gilloa di Europa League karena gue bikin video ini sedang bertanding ya. Babak pertama sudah selesai, Liverpool ketinggalan. Tapi selain pertandingan tersebut, lihat mereka meraih 4 kemenangan dan sekali seri pun itu di Etihad, menahan imbang Manchester City 1-1. Sementara Manchester United sudah menderita 2 kekalahan beruntun. Bukan tidak mungkin akan menuju ke 3 kekalahan beruntun ya. Sempat menang menghadapi Chelsea, tapi sebelumnya Manchester United juga gagal menang di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Newcastle dan juga Galatasaray. Jadi dari 5 pertandingan terakhir praktis hanya 1 kemenangan menghadapi Chelsea. Nah, dari rekor-rekor yang gua katakan tadi, data-data menunjukkan memang bahwa sangat sulit menurut gua Manchester United ketika akan bertandang di Anfield menghadapi Liverpool. Apakah ini selesai? Belum. Ini lagi nih tambahannya. Cherry on top. Apa itu? Pemain yang tidak bermain. Pemain yang tidak bisa bermain. Sampai dengan video ini gue bikin, gue masih belum ada kabar yang lebih aktual ya, yang lebih update terkait dengan Harry Maguire dan juga Luke Shaw, maupun juga Marcus Rashford dan Anthony Martial. Tapi inilah dia, Casemiro tidak bermain, Amad Diallo, Christian Eriksen, Bruno Fernandes. Kapten ini akan absen ya. Ini pemain yang paling berpengaruh di Manchester United harus absen. Lalu ada Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Mason Mount, Jadon Sancho, Luke Shaw. Wow. Dan ini masih ada Marcus Rashford, Anthony Martial ada di sana juga. Dan belum termasuk Harry Maguire ya, belum termasuk di sini juga. Jadi sangat banyak sekali pemain yang akan absen di Anfield. Ini akan memberikan kesulitan yang sangat besar. Ditambah lagi fakta ketika Manchester United bertandang di Anfield, di 4 pertemuan terakhir ya, Manchester United hanya berhasil sekali seri. Dan fakta lainnya adalah mereka terakhir kali mencetak gol di Anfield itu tahun 2018 di partai terakhir Jose Mourinho ketika Manchester United kalah 3-1. Selebihnya tidak pernah. Bahkan di 2 musim terakhir ketika bermain di Anfield, Manchester United kebobolan 11 gol. Kalah 7-0 dan 4-0 dan tidak bisa mencetak gol. Jadi menurut gue ini sangat sulit sekali. Ini seperti kayak mission impossible bagi Manchester United. Walaupun ya gue tahu prinsip di sepak bola itu bundar, segala sesuatu bisa saja terjadi. Namun secara realistis objektif, partai ini akan sangat sulit sekali bagi Erik ten Hag. Salah satu faktor terbesar menurut gue yang bisa membantu Manchester United adalah karakter. Karakter pemain harus keluar. Mereka harus sadar mereka ini bermain untuk Manchester United. Mereka akan melawan rival utama dari Manchester United, yaitu adalah Liverpool. Mereka harus fokus. Mereka harus banyak bergerak. Mereka tidak boleh statis. Mereka tidak boleh pasif. Mereka harus terus bergerak ya. Mereka harus betul-betul solid dalam bertahan. Itu sangat penting. Dan ini merupakan kunci utama bermain di Anfield. Mereka harus solid dalam bertahan. Gua melihat pertandingan terakhir ketika Liverpool menang dramatis menghadapi Fulham, bagaimana Fulham walaupun mereka kebobolan 4 gol, tapi mereka juga sangat efektif di depan. Mereka tampil tanpa beban. Ini yang harus dilakukan juga oleh pasukan Erik ten Hag. Nah, terkait dengan formasi, karena banyak sekali pemain absen, gua belum dapat kabar terbaru ya terkait dengan siapa-siapa saja yang akan bermain dan juga kira-kira strategi apa yang bisa, katakanlah mungkin bisa meredam Liverpool. Gua melihat salah satu kekuatan Liverpool adalah bagaimana mereka ini bermain sangat proaktif. Mereka sangat aktif bergerak dan cukup sering juga mereka ini mengandalkan faktor sayap. Dan yang gua tidak inginkan adalah Manchester United menumpuk pemain di lini belakang, karena itu hanya semacam kayak menunda saja ya proses gol, karena Liverpool tadi gue sudah sampaikan memiliki kemampuan untuk mencetak gol juga yang sangat baik sekali. Nah, dari ketersediaan pemain, dari situasi sulit Manchester United, gue berpikir Erik ten Hag harus melakukan modifikasi. Formasi 4-1-4-1 jelas menurut gue secara dengan amatiran tidak bisa dimainkan di sini karena akan sangat beresiko sekali menempatkan seorang gelandang bertahan menghadapi
agresivitas, determinasi tinggi, kecepatan juga, dan daya dobrak yang tajam dari para pemain Liverpool. Menurut gua Manchester United juga tidak bisa bermain dengan 4-2-3-1 karena gua menilai menempatkan dua pemain gelandang pivot itu juga tidak cukup. Manchester United harus menambah lagi, tapi dengan perhitungan bisa melakukan transisi yang cepat. Manchester United butuh pemain-pemain yang bisa berduel, tapi juga bisa cepat dengan teknik tinggi mengalirkan bola dengan akurasi yang tinggi dan dalam waktu yang tidak banyak. Di sisi lain absennya banyak pemain, ini ada kemungkinan apakah Erik ten Hag akan menurunkan banyak pemain muda. Di situ gue juga tidak sepakat ya, karena ini Anfield. Atmosfernya beda. Gua sudah pernah di sana dan gua rasakan betul ini bukan untuk pemain muda. Ini bukan untuk pemain muda, ini bukan untuk pemain coba-coba, ini bukan untuk sekedar menambah pengalaman, tidak, tapi pemain memang yang harus siap, pemain yang sudah muda tapi punya pengalaman walaupun sedikit. Menurut gua ini penting karena ada faktor emosional di sana yang bisa merusak konsentrasi sehingga tidak bisa sembarangan saja menurunkan pemain muda. Nah, balik lagi ke formasi, menurut gua inilah yang bisa diturunkan oleh Erik ten Hag, 4-3-3. Kenapa 4-3-3? 3 gelandang itu gua harapkan bisa secara proaktif melakukan defending dan juga attacking dengan cepat. Nanti kan gue sebutkan siapa-siapa di sana. Di samping juga 2 penyerang sayap. Tidak perlu harus secara aktif banget turun ke bawah untuk menutup, karena ini bisa dilakukan oleh salah satu dari 3 gelandang yang ditempatkan itu ya, sehingga ya Manchester United tetap bisa mengintip peluang serangan melalui sayap-sayapnya yang menurut gua sering sekali berbahaya bagi serangan Manchester United. Di belakang Rafael Varane dan Jonny Evans, Harry Maguire gua nggak tahu kabarnya seperti apa, Victor Lindelof gua nggak tahu kabarnya seperti apa, Luke Shaw juga gua belum tahu kabarnya seperti apa. Sangat sulit sekali dan gua pikir ya pilihan tinggal Rafael Varane dan juga Jonny Evans dengan segala plus minusnya. Di kanan Aaron Wan-Bissaka yang gua nilai memiliki kemampuan defending yang bagus, dan di kiri gua berpikir seorang Region, dan ini berarti mengistirahatkan Diogo Dalot atau Diogo Dalot tidak tampil dari menit awal. 3 gelandang yang menurut gua akan sangat sentral sekali, Scott McTominay, Sofyan Amrabat dan juga Kobbie Mainoo. Kemampuan merebut bola dari Scott McTominay dan juga Sofyan Amrabat akan sangat diperlukan untuk menghadapi agresivitas dari para pemain Liverpool. Di sisi lain bagaimana keakuratan yang umpan-umpan dari Kobbie Mainoo, menurut gue juga ini dibutuhkan. Kobbie Mainoo harus tampil dengan nyali, tidak boleh ciut. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki teknik yang bagus, tapi bermain di Anfield tidak bisanya mengandalkan kemampuan teknis mata ya. Sisi non teknis, konsentrasi, psikis, mental itu juga harus bagus, dan gue harapkan Kobbie Mainoo bisa bermain dalam level yang bagus juga. Dan 3 pemain di depan, 3 pemain yang menurut gue punya kecepatannya, Anthony, Højlund dan juga Garnacho. Ya, sekali lagi kecepatan dan keakuratan, sorry ya. Mereka harus bisa tampil efektif di depan. Peluang tidak akan banyak, tapi mereka harus maksimalkan. Menurut gue mudah-mudahan Manchester United bisa menurut gue 5-10 menit awal itu sangat menentukan di awal pertandingan. Gua perkirakan Liverpool akan langsung tancap gas, Liverpool akan langsung tampil agresif, berusaha untuk mencetak gol. Tekanan jelas ada di kubu Manchester United, tinggal ya mereka harus konsentrasi penuh, jangan sampai kebobolan di menit awal. Mereka harus bertahan selama mungkin, gawang Onana jangan sampai kebobolan. Karena namanya sepak bola ya. Gua tahu banyak sobat Football United yang pesimis, tapi namanya sepak bola itu semuanya sangat mungkin, walaupun peluang itu sangat tipis. Tapi gue juga menilai Manchester United harus bisa selama mungkin menahan, jangan sampai kebobolan. Dinamika di pertandingan itu bisa up, bisa down, dan ini terjadi di semua pertandingan sepak bola. Tinggal bagaimana yang bisa memanfaatkan lawan ketika down, itu yang bisa memetik hasil yang bagus. Partai mungkin menghadapi Fulham ya, itu merupakan partai yang bisa dijadikan pembelajaran, di mana Fulham secara kualitas head to head dengan Liverpool tidak berimbang, gapnya lumayan, tapi mereka mampu memberikan perlawanan. Kenapa? Mereka tampil tenang, mereka tampil solid, mereka tampil tanpa
beban. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United. Gue tahu ini diselimuti oleh perasaan pesimis, dan menurut gue itu sangat wajar. Tapi apapun itu bisa drop di kolom komen. Siapa kira-kira yang diturunkan, itu penting ya, karena banyak pemain yang cedera. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.